Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Devi dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan saya Muhammad Anusya Bana Irawan dan ini teman saya Muhammad Alfian Rizky Ramadan. Kami akan membahas mengenai tax planning atas transaksi khusus. Mungkin bisa di next. Yang pertama, transaksi khusus pertama adalah build, operate, dan transfer. Build, operate, dan transfer dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bangun guna serah. Jadi bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah BOT-nya berakhir. Mungkin bisa di next. Nah, ini ada perlakuan perpajakan. Kita sudah tahu tadi ada dua tokoh utama dalam BOT. Yang pertama itu investor yang menanamkan modal. Yang kedua itu adalah pemegang hak atas tanah yang memiliki tanah. Mungkin ini adalah perlakuan perpajakan yang juga teman-teman bisa baca di PPT yang kami berikan. Mungkin bisa langsung di next. Selanjutnya, transaksi khusus selanjutnya adalah revaluasi aktif tetap. Sebelum masuk kepada tax planning-nya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu revaluasi aktif tetap dan juga metodenya. Jadi untuk revaluasi aktif tetap itu ada beberapa aset yang dapat direvaluasi. Yang pertama adalah aktif tetap berwujud seperti tanah yang bersatu hak milik atau hak guna bangunan, atau seluruh aktif tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Untuk metode revaluasinya sendiri, penilaian kembali aktif tetap perusahaan intinya harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktif tetap ini ditetapkan oleh perusahaan jasa. Jadi nanti ada perusahaan jasa yang melakukan penilaian terhadap terhadap aktif tetap yang saat ingin direvaluasi. Nah, nantinya jika ditemukan bahwa catatan dari ahli penilai tidak mencerminkan keadaan atau keadaan yang sebenarnya, yaitu harga pasar dan juga nilai wajar, maka nanti Dirjen Pajak berhak untuk menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk PPh finalnya dikenakan 10% atas selisih lebih antara nilai revaluasi dengan nilai buku fiskal yang dianggap sebagai ketentuan yang menjadi objek pengenaan PPh final. Nah, untuk penyusutan aktiva yang direvaluasi ini ada ketentuannya. Mungkin dari teman-teman bisa untuk membaca sendiri ya, untuk mempersingkat ini juga. Mungkin kita bisa membahas di slide yang selanjutnya untuk tetap. Nah, ini untuk ketentuan lainnya dalam PMK 79/2008 memberikan ketentuan batasan terhadap wajib pajak badan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap. Ada 5 poin utama. Yang pertama itu penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir. Yang kedua, perusahaan yang melakukan revaluasi komersial namun tidak memperoleh persetujuan Dirjen Pajak, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal. Yang ketiga, penjualan aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir, yaitu kelompok 1 dan 2 akan dikenakan tambahan PPh final sebesar 15% dikalikan dengan selisih lebih revaluasi. Untuk aktiva 3 dan aktiva 4 juga jika lewat jangka waktu 10 tahun akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% atau 15% dikalikan dengan selisih lebih revaluasinya. Selisih antara nilai pengalihan itu dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian. Nah, mungkin bisa langsung di next saja untuk revaluasinya. Nah, ini adalah hutang piutang kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya semua pinjaman yang diberikan pemegang saham kepada perusahaan akan terutang bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar, kecuali kondisi-kondisi di mana ada pinjaman di mana pemegang saham tidak memberikan bunga sama sekali atas pinjamannya. Nah, kondisi-kondisi ini dibenarkan jika memenuhi beberapa syarat. 3 diantaranya adalah pinjaman tersebut berasal dari dana milik pribadi, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Ketiga, pemegang saham tidak dalam keadaan merugi dan PT penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan. Nah, jika apabila pinjaman tersebut tidak memenuhi 3 syarat tadi, pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar. Jadi peminjaman tanpa bunganya dibatalkan dan diganti dengan bunga dengan tingkat suku yang wajar. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada bunga pinjaman. Pada dasarnya bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pinjaman tersebut digunakan oleh wajib pajak untuk kegiatan perusahaan. Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 1 memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memutuskan besarnya perbandingan antara utang dan modal. Jadi kalau misalnya di dunia usaha sendiri kita udah tahu gitu ada istilah rasio modal dan juga rasio utang yang jika melebihi batas kewajaran biasanya perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak sehat. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini ada kondisi-kondisi yang pertama, yaitu bila deposito lebih besar dari utang. Jadi dana yang ditempatkan dalam deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang beban biaya bunga. Nah, ini ada 2 kondisi bahwa mana yang bisa dibiayakan sebagai biaya nantinya
dan mana yang tidak bisa dibiayakan sebagai biaya gitu dalam fiskal. Nah, mungkin bisa dibaca sendiri oleh teman-teman, mungkin kita bisa next. Nah, ini adalah bunga pinjaman dari pihak ketiga yang dibiayakan. Ini nanti ada pihak ketiga yang memberikan pinjaman. Nah, ini adalah ketentuannya. Mungkin juga nanti teman-teman bisa untuk membacanya sendiri. Bisa langsung di next. Nah, ini adalah pemberian pinjaman kepada karyawan. Jadi dalam hal terjadi pemberian pinjaman oleh perusahaan kepada karyawannya dengan tingkat suku bunga lebih rendah dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, perlakuan pajak penghasilan adalah bagi perusahaan yang memberikan pinjaman selisih tingkat suku bunga. Jadi, semisal perusahaan memberikan pinjaman, namun tingkat suku bunganya itu dianggap tidak wajar atau lebih rendah daripada nilai pasar, nantinya akan terkena koreksi fiskal dengan koreksi fiskal bagi perusahaan karena tidak dibiayakan gitu. Jadi nanti koreksi fiskalnya adalah selisih dari bunga yang wajar dan juga bunga yang telah diberikan oleh perusahaan. Jadi itu mungkin bisa di next. Nah, ini adalah bunga pinjaman dalam masa konstruksi. Untuk bunga pinjaman dalam masa konstruksi ini adalah ketentuannya sudah diatur dalam SE nomor 42 garis miring PJ garis miring 42 garis miring 1994 yang menyatakan bahwa bunga atas pinjaman selama masa konstruksi atas pembangunan rumah sebagai barang dagangan harus digabungkan sebagai komponen harga produk sehingga tidak bisa menjadi biaya yang dibebankan. Ini bisa di next. Selanjutnya adalah bunga pinjaman untuk membeli saham. Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang terimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Jadi ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai deductible expense. Mungkin bisa di next. Bunga pinjaman yang dibayar di bank luar negeri, untuk bunga pinjaman yang berluar negeri ini mungkin intinya adalah boleh untuk dikenakan sebagai biaya dengan syarat bahwa pajak yang dibayarkan tersebut ditambahkan gross up pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Ini dimasuk ke dalam PP nomor 138 tahun 2000. Mungkin bisa langsung di next. Selanjutnya adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor dan juga lesi. Sewa guna usaha dibedakan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan juga sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi. Mungkin bisa di next. Nah, ini kriterianya untuk hak opsi dan juga tanpa hak opsi ini di pasal 3 dan untuk yang tanpa hak opsi ini di pasal 4. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman juga ini untuk kriterianya. Mungkin bisa di next. Nah, ini ada oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfian. Silakan, Alfian. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini ada perlakuan perpajakan atas transaksi finance atau kapitalis. Nah, jadi di sini itu ada dua perlakuan, yaitu perlakuan pajak penghasilan bagi lessor dan bagi lesi. Nah, untuk perlakuan pajaknya sendiri ini mungkin bisa teman-teman baca di PPT yang sudah kami berikan. Ini ada beberapa perlakuan pajak penghasilan untuk lessor. Dan yang ini adalah perlakuan perpajakan untuk lesi. Nah, selanjutnya adalah pembelian secara langsung ataupun secara leasing. Nah, sebagai ilustrasi, seorang pengusaha besar di Pekanbaru ketika memutuskan pembelian aset berupa alat berat tidak memerlukan analisis yang mendalam karena perusahaannya dalam kondisi untung. Keputusan yang dilakukan seketika adalah melakukan pembelian leasing dengan hak opsi dikarenakan penghematan pajak dan penghematan cash flow. Nah, di sini ada dua, yaitu ada penghematan pajak serta penghematan cash flow. Nah, di sini karena masa leasing itu lebih pendek dari masa penyusutan, di mana itu leasing alat adalah 2 tahun dengan penyusutan fiskal, ada di kelompok 2 ini 8 tahun, dan dengan demikian sesuai ketentuan fiskal maka perlakuan pajak dari angsuran leasing dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang dibiayakan dalam perpuluhan rugi laba fiskal sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan serta otomatis beban pajak juga akan menjadi lebih rendah. Nah, di sini ada penghematan cash flow. Nah, dengan metode leasing perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana besar sekaligus untuk pembelian tunai. Dia hanya memerlukan dana cicilan setiap bulan yang diambil dari profit diperolehnya. Kelebihan dana ini juga dapat diputar untuk peningkatan omset perusahaan atau diinvestasikan ke pilihan portofolio investasi yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya ada penghapusan piutang tertagih. Nah, berbeda dengan akuntansi komersial atau PSHK yang membolehkan perusahaan mencadangkan penghapusan piutang tertagih dari segi fiskus, penyisian atau pencadangan piutang tertagih hanya diperbolehkan untuk perusahaan tertentu saja, sesuai ketentuan UU PPH 2008 pasal 9 ayat 1 huruf C, jasa yang diperkenankan untuk menyisikan cadangan. Nah, di sini ada jasa yang diperkenankan untuk menyisikan cadangan yang bisa teman-teman baca di PPT yang sudah kami berikan.
Nah, selanjutnya di sini juga ada persyaratan yang harus dipenuhi agar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh dibebankan sebagai biaya, dan antara lain yang bisa teman-teman baca juga di PPT untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada biaya pendirian usaha atau praoperasi. Jadi biaya pendirian atau praoperasi yang dikeluarkan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, pembebanannya melalui amortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Pengeluaran untuk biaya pendirian suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadi pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2A ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Amortisasi atas biaya pendirian tersebut dapat dilakukan dengan metode garis lurus dan maupun dengan metode saldo menurun, dan pada akhir tahun masa manfaat diamortisasi sekaligus atau close end. Nah, selanjutnya di sini ada reimbursement. Nah, reimbursement ini adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Transaksi reimbursable items merupakan pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditalangi terlebih dahulu oleh pihak lain kemudian dimintakan penggantian ke perusahaan. Seperti contoh biaya pengobatan, transportasi, sebagainya. Dan reimbursement harus memenuhi beberapa hal berikut yang bisa teman-teman lihat di PPT yang sudah kami berikan. Nah, selanjutnya ada pembukuan dan transaksi dalam valuta asing. Nah, wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dan wajib pajak tersebut itu meliputi yang bisa teman-teman baca juga yang ada di PPT ini. Nah, untuk pembukuan dan transaksi dalam valuta asing sendiri, izin tertulisnya itu dapat diperoleh oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan valuta asing tersebut dimulai, atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Selanjutnya ada penggabungan usaha atau merger. Merger meliputi penggabungan atau peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari 2 atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdiri salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Kalau peleburan usaha itu adalah penggabungan dari 2 atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha yang baru. Nah, jadi proses merger ini biasanya itu dilakukan atas dorongan untuk mempercepat proses kemelut keuangan di salah satu bank peserta. Dengan merger dan akuisisi akan diperoleh peningkatan modal perusahaan sehingga capital acuidancy ratio akan meningkat sehingga dapat memanage biaya serta memperbesar margin bunga pinjaman. Nah, di sini ada wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dengan ketentuan sebagai berikut yang tercantum dalam PPT ini. Selanjutnya penutupan usaha, status dorman. Status dorman tersebut adalah perusahaan tidur atau perusahaan yang tidak memiliki kegiatan bisnis atau transaksi akuntansi untuk jangka waktu yang lama. Perusahaan dorman adalah perusahaan tak aktif menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dan jumlahnya ada banyak. Dengan kata lain, perusahaan dorman tidak diizinkan melakukan operasi bisnis karena sudah dalam 3 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan bisnis atau transaksi akuntansi apapun. Nah, di sini juga ada tata cara untuk penghapusan NPWP bagi perusahaan yang bisa teman-teman baca. Dan yang kedua di sini juga ada pencabutan NPPKP yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang sudah disediakan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.